Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Kali ini kita mau bahas tentang bagaimana atau tips dan trik terkait dengan melaporkan suatu tindak pidana ke kantor polisi atau ke pihak yang berwajib. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan Anda wawasan atau menambah pengetahuan Anda sehingga dalam mengambil langkah terkait dengan pelaporan pidana Anda tidak salah langkah. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi chatbot yang saya beri nama Smart Lawyer. Di situ Anda bisa gunakan gratis untuk mengetahui informasi-informasi apa saja terkait dengan hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan maupun hukum perdata yang lain. Nah, aplikasi ini di-download menggunakan aplikasi chatting seperti Telegram gratis. Nah, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berikut cara penggunaan aplikasi Smartbot ini. Iya, ini tampilan chatbot atau smart lawyer yang saya buka melalui aplikasi Telegram ya. Di situ kalian tinggal start saja. Nanti linknya saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, di situ ditulis nama ya, nama kalian, kemudian nomor handphone. Nah, setelah kalian menulis nama dan nomor handphone, di situ nanti akan muncul pilihan ya. Nah, pilihannya seperti itu. Nah, ada ketenagakerjaan, ada berita. Nah, di situ kali ini chatbot ini masih saya desain hanya untuk terkait ketenagakerjaan. Ya, untuk hukum-hukum yang lain saya lagi susun. Nah, di situ Anda bisa pilih ya, hukum acara, hukum material terkait ketenagakerjaan. Ya. Nah, kita contoh hukum material ya. Nah, di situ ada beberapa item ya, ada PKWT, PKWTT dan lain sebagainya. Nah, kita contoh ambil nomor 1 PKWT. Nah, kemudian akan muncul tampilan atau penjelasan terkait PKWT yang saya sudah rangkum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja maupun dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ya, ada cukup banyak di situ Anda bisa baca sehingga Anda bisa tahu terkait dengan masalah Anda di PKWT. Kalau ini menurut Anda sudah lengkap, nggak ada masalah, tapi kalau belum Anda klik tidak, nah Anda bisa langsung konsultasi langsung atau mau sampaikan pertanyaan. Nah, kalau konsultasi langsung itu nanti terhubung ke handphone saya. Kalau sampaikan pertanyaan nanti Anda tinggal ketik di handphone Anda. Nanti dari pertanyaan itu akan masuk ke register sistem dan akan nanti kami jawab kepada Anda ya. Nah, ini contoh pertanyaannya ya. Jadi ketik aja di handphone Anda sepanjang-panjangnya sedetail-detailnya ya. Ya. Nanti jangan sampai Anda ketik enter ya. Tapi ketik aja semuanya dulu sampai habis baru di enter ya. Nah, karena ketika Anda sudah enter itu langsung otomatis terrecord, jadi Anda nggak bisa ngulang lagi. Nah, kira-kira itu terkait dengan Smart Lawyer ya. Anda pakai gratis ya, gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Oke, nah kita kembali ke materi ya. Kembali ke materi kali ini terkait dengan tips dan trik cara untuk melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak polisi. Yang pertama, sebelum Anda datang ke kantor polisi atau datang ke kepolisian, baik itu polsek, polres maupun polda, yang pertama adalah identifikasi dulu, atau Anda harus tahu dulu jenis tindakan atau perbuatan pidana apa yang Anda ingin laporkan ya. Jadi harus jelas dulu. Nah, ketika itu sudah jelas, lalu Anda harus cari referensi. Artinya referensi di sini Anda harus lihat di KUH pidana atau di undang-undang yang mengatur tentang tindakan pidana tersebut. Contoh katakanlah ketika Anda dijelek-jelekan namanya atau difitnah melalui media sosial. Maka selain dari KUH pidana Anda mencari pencemaran nama baik, maka Anda juga harus melihat Undang-Undang ITE terkait dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan jenis tindak pidana dan Anda sudah konfirmasi atau referensikan dengan KUH pidana dan undang-undang terkait,
Langkah yang ketiga adalah Anda buat kronologi secara umum, ya. Singkat saja, nggak perlu terlalu panjang bertele-tele, tapi intinya kronologi terkait dengan perbuatan tindak pidana. Jadi biasanya meliputi apa tindak pidananya, terus kemudian kapan dilakukan, oleh siapa, terus kemudian waktunya, terus kemudian tempatnya, dan bagaimana tindak pidana itu berjalan. Ya, jadi lakukan kronologi singkat. Kenapa? Karena nanti ketika Anda melaporkan itu ke pihak yang berwajib, ke kepolisian, biasanya polisi akan menggali tersebut atau mewawancarai secara lisan tersebut. Jadi itulah gunanya tadi kronologi, jadi biar Anda tidak bingung ketika Anda diminta informasi oleh pihak yang berwajib. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda harus menyiapkan daftar nama saksi-saksi yang kemungkinan Anda akan sampaikan atau saksi-saksi yang akan nanti dimintai keterangan. Ya, jadi tuliskan daftar nama-nama saksi siapa saja yang kira-kira mengetahui terkait adanya perbuatan atau dugaan tindak pidana tersebut. Nah, selanjutnya adalah Anda harus datangi, ya. Anda bisa datangi polsek untuk level kecamatan, polres untuk kabupaten kota, atau mungkin polda. Nah, polda ini untuk perkara-perkara yang memang dirasa cukup pelik dan cukup complicated. Nah, setelah itu Anda lapor, Anda sampaikan tadi kronologi, cerita dan sebagainya. Biasanya nanti jangan lupa Anda minta bukti laporan. Biasanya nanti ada tanda bukti laporan, ya. Nah, laporan yang benar biasanya nanti akan diberi register, kemudian Anda juga ikut menandatangani hasil laporan isi laporan tersebut. Jadi nanti yang menandatangani selain Anda juga petugas kepolisian yang saat itu melayani Anda. Nah, selanjutnya untuk memantau perkembangan hasil laporan Anda bisa datangi pihak yang berwajib dengan menanyakan baik-baik bagaimana perkembangan terkait hasil laporan. Biasanya nanti ada namanya surat SP2 HP, ya. Nah, dari situ Anda bisa dapatkan. Nah, tapi jika Anda sudah datang baik-baik, Anda sudah ngobrol, Anda sudah tanyakan secara baik-baik dan Anda masih tidak mendapatkan respon yang positif, Anda surati saja. Gunakan formulir yang namanya surat permohonan perkembangan hasil penyidikan. Nah, di situ ada, Anda sampaikan saja. Tapi ketika Anda sudah pakai surat itu, sudah pakai formulir, masih tidak ada respon, maka Anda lakukan lagi, surati lagi, mungkin ke pihak kepala kepolisiannya dengan tembusan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya surat itu, laporan Anda bisa segera ditindaklanjuti. Ya. Nah, itu tips saja mengenai bagaimana cara pelaporan dugaan tindak pidana ke pihak kepolisian. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan insight. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan juga saya terbuka untuk diskusi. Selanjutnya jika Anda membutuhkan nasihat hukum yang lebih detail atau konsultasi hukum yang lebih dalam, Anda bisa menghubungi lawyer Anda. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.